Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah pola kedua. Sebelum kita bahas tentang jumlah ismiyah pola kedua, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari, yakni tentang jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali dengan kata benda atau isim. Rumus jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Kata yang pertama sebagai mubtada dan kata yang kedua sebagai khobar. Contohnya, al-muslimu sholihun. Seorang muslim itu adalah soleh. Muslim sebagai mubtada dan soleh sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada, berarti soleh menerangkan seorang muslim. Ingat syarat-syarat jumlah ismiyah. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal. Mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannas. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khobarnya musanna. Jika mubtada'nya jama', maka khobarnya jama'. Jika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Dan jika mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Syarat yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Sedangkan kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain, pertama adalah isim dhahir, yang kedua isim dhamir atau kata ganti orang, dan yang ketiga adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Rumus jumlah ismiyah ada 3 pola. Yang pertama adalah isim plus isim atau kata benda bertemu dengan kata benda. Pola yang kedua yakni isim plus fi'il atau kata benda ketemu dengan kata kerja. Dan pola yang ketiga adalah isim plus harf atau kata benda bertemu dengan harf, yakni harful jar atau dzaraf makan. Yang kita bahas kali ini adalah pola yang kedua, yaitu isim plus fi'il. Fi'il di sini ada 4 macam yang masuk dalam pola kedua, yakni madhi lazim, madhi muta'addi, mudhari' lazim, mudhari' muta'addi. Apa bedanya lazim dan muta'addi? Lazim ini tidak memerlukan objek, kalau muta'addi memerlukan objek. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, materi yang kita bahas kali ini adalah jumlah ismiyah rumusan kedua atau pola kedua, yakni isim plus fi'il atau kata benda bertemu dengan kata kerja. Perhatikan contoh berikut. Al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Seorang muslim itu adalah kata benda dan jalasa adalah kata kerja, sehingga contoh kalimat berikut adalah jumlah ismiyah diawali kata benda bertemu dengan kata kerja atau isim plus fi'il. Al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Jika dirubah ke bentuk muannas atau perempuan, maka menjadi al-muslimatu jalasat. Seorang muslimah perempuan telah duduk. Keterangannya, khobarul mubtada atau khobar mubtada yang berupa fi'il baik madhi maupun mudhari' sebagaimana contoh di atas disebut sebagai khobarun jumlatun fi'liyah atau khobar jumlah fi'liyah. Fi'il atau kata kerja yang kita pakai kali ini adalah fi'il madhi lazim. Fi'il madhi lazim. Ingat, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Sedangkan muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek.
Perhatikan contoh berikut. Al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Jika dirubah ke perempuan menjadi al-muslimatu jalasat. Dua orang muslimah perempuan telah duduk. Jika dirubah ke musanna menjadi al-muslimani jalasa. Jika dirubah kedua perempuan menjadi al-muslimatani jalasata. Jika dirubah ke jamak menjadi al-muslimuna jalasu. Jika dirubah ke jamak perempuan menjadi al-muslimatu jalasna. Perhatikan sekali lagi. Al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Jika dirubah ke perempuan menjadi al-muslimatu jalasat. Seorang muslimah perempuan telah duduk. Al-muslimani jalasa. Dua orang muslim laki-laki telah duduk. Jika dirubah ke perempuan menjadi al-muslimatani jalasata. Dua orang muslimah perempuan telah duduk. Al-muslimuna jalasu. Banyak muslim laki-laki telah duduk. Jika dirubah ke perempuan menjadi al-muslimatu jalasna. Banyak muslimah perempuan telah duduk. Sekarang jika kalimat tadi kita tambah dengan keterangan. Perhatikan pengembangan berikut. Al-muslimu jalasa fil masjidi. Seorang muslim laki-laki telah duduk di dalam masjid. Perhatikan keterangan berikut. Untuk keterangan tidak dirubah. Yang berubah hanya al-muslimu jalasa. Ya, jadi keterangannya tidak berubah. Ya. Misalnya al-muslimu jalasa fil masjidi. Jika perempuan al-muslimatu jalasat fil masjidi. Jadi keterangannya tidak berubah. Al-muslimani jalasa fil masjidi. Jika perempuan al-muslimatani jalasata fil masjidi. Al-muslimuna jalasu fil masjidi. Jika perempuan al-muslimatu jalasna fil masjidi. Contoh kalimat berikutnya. Al-mudarrisu dakhala. Seorang guru laki-laki telah masuk. Mubtada'nya adalah al-mudarris, khobarnya dakhala. Al-mudarris, seorang guru adalah kata benda, dakhala atau masuk adalah kata kerja. Jadi kalimat berikut adalah pola kedua, yakni kata benda bertemu dengan kata kerja atau isim plus fi'il. Al-mudarrisu dakhala. Seorang guru laki-laki telah masuk. Jika dirubah ke perempuan menjadi al-mudarrisatu dakhalat. Berikutnya al-mudarrisani dakhala. Jika dirubah ke perempuan menjadi al-mudarrisatani dakhalata. Berikutnya al-mudarrisuna dakhalu. Jika perempuan al-mudarrisatu dakhalna. Sekarang kita beri keterangan. Al-mudarrisu dakhala ilal fasli. Seorang guru laki-laki telah masuk ke dalam kelas. Keterangannya tidak berubah, ya. Jadi yang berubah hanya isim dan fi'ilnya atau mubtada dan khobarnya, sedangkan keterangannya tidak berubah.
Al-mudarrisu dakhala ilal fasli. Jika perempuan, al-mudarrisatu dakhalat ilal fasli. Mutsanna, al-mudarrisani dakhala ilal fasli. Jika perempuan, al-mudarrisatani dakhalata ilal fasli. Al-mudarrisuna dakhalu ilal fasli. Jika perempuan, al-mudarrisatu dakhalna ilal fasli. Sekarang masuk ke contoh berikutnya. At-tajiru dhahaba. Seorang pedagang laki-laki telah pergi. Seorang pedagang adalah kata benda dan dhahaba adalah kata kerja. Jadi jumlah berikut adalah jumlah ismiyah karena isim bertemu dengan fi'il atau kata benda bertemu dengan kata kerja. At-tajiru dhahaba. Seorang pedagang laki-laki telah pergi. Jika dirubah ke perempuan atau muannas menjadi at-tajiratu dhahabat. Sekarang dirubah menjadi musanna atau jumlah dua. At-tajirani dhahaba. Jika perempuan, at-tajiratani dhahabata. Sekarang dirubah ke jamak atau banyak. At-tajiruna dhahabu. Jika perempuan, at-tajiratu dhahabna. Sekarang kita tambahkan keterangan pada kalimat tadi. At-tajiru dhahaba ila suqi. Seorang pedagang laki-laki telah pergi ke pasar. Keterangannya tidak berubah, jadi tidak mempengaruhi mubtada dan khobarnya tadi. Yang keterangan ini masuk dalam khobar atau keterangan dari at-tajir. At-tajiru dhahaba ila suqi. Jika perempuan, at-tajiratu dhahabat ila suqi. At-tajirani dhahaba ila suqi. Jika perempuan, at-tajiratani dhahabata ila suqi. At-tajiruna dhahabu ila suqi. Jika perempuan, at-tajiratu dhahabna ila suqi. Sekarang saatnya kita melaksanakan tugas insya pasif. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya atau jenis laki-laki dan perempuannya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki itu telah tidur di masjid. Kalimat kedua, seorang petani perempuan itu telah pergi ke sawah. Nomor 3, seorang pedagang laki-laki itu telah pulang dari pasar. Keempat, seorang penyiar perempuan itu telah tersenyum di kantor. Dan kelima, seorang pengemis laki-laki itu telah duduk di depan rumah. Ubahlah beberapa kalimat tersebut menjadi bahasa Arab. Insya pasif yang kedua, sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, dua orang artis laki-laki itu pergi ke desa atau telah pergi ke desa. Nomor 2, banyak orang pegawai perempuan itu telah pulang dari kantor. Nomor 3, dua orang wartawan laki-laki itu telah pergi ke kota. Nomor 4, banyak orang penyiar perempuan itu telah tersenyum di kantor. Nomor 5, seorang insinyur laki-laki itu telah istirahat di bawah pohon. Ubahlah beberapa kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat.
Soal pertama. Kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif, al-muslimu alimun. Ba, al-muslimu jalasa. Jim, al-muslimu dhahaba. Dal, al-muslimu fil masjidi. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua. Seorang insinyur laki-laki itu telah keluar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-muhandisu jalasa. Ba, al-muhandisu dakhala. Jim, al-muhandisu kharaja. Dal, al-muhandisu qama. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga. Rumusan jumlah ismiyah pola 2 adalah alif, isim plus isim. Ba, isim plus fi'il. Jim, isim plus harf. Dal, fi'il plus isim. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat. At-talibu dhahaba jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang murid laki-laki itu telah duduk. Ba, seorang murid perempuan itu telah berdiri. Jim, seorang murid laki-laki itu telah pergi. Dal, seorang murid perempuan itu telah pulang. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek disebut dengan fi'il. Alif, lazim. Ba, muta'addi. Jim, amar. Dal, nahi. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam. Kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif, at-talibu sabirun. Ba, at-talibu dakhala. Jim, at-talibu mahirun. Dal, at-talibu fil fasli. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh. Seorang petani laki-laki itu telah pergi ke sawah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-fallahu dhahaba ilal mazra'ah. Ba, al-fallahu raja'a minas suq. Jim, al-fallahu dakhala ilal masjid. Dal, al-fallahu qama amamal baiti. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8. At-talibu sajada jika dirubah ke bentuk muannas atau perempuan menjadi alif, at-talibu sajadat. Ba, at-talibatu sajadat. Jim, at-talibu sajada. Dal, at-talibatu sajadu. Pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9. Seorang pedagang perempuan itu telah pulang dari pasar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, at-tajiratu raja'at minas suq. Ba, at-tajiratu dakhalat ilal funduq. Jim, at-tajiratu qamat amamal baiti. Dal, at-tajiratu dhahabat ilas suq. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10. Al-muwadzafu dakhala ilal idarah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang pegawai laki-laki itu telah masuk ke kantor. Ba, seorang guru laki-laki itu telah pergi ke kantor. Jim, seorang supir laki-laki itu telah pulang dari kantor. Dal, seorang pedagang laki-laki itu telah tidur di kantor. Pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.